Kasih jalan. Ada permintaan maaf nggak, Pak? Dari hasil penyidikan dugaan korupsi suap dengan tersangka RE yang merupakan perkara hasil tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, saat ini tim penyidik KPK kembali menetapkan RE selaku Wali Kota Bekasi dengan sangkaan pasal tindak pidana pencucian uang. Seluruh bukti uang yang telah disita oleh KPK kurang lebih 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan saldo sekira 2 miliar rupiah. Terus bongkar, KPK panggil 5 kadis terkait pencucian uang pasca Rahmat Effendi resmi tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 5 kepala dinas di pemerintah Kota Bekasi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Hari ini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, tim penyidik akan memeriksa 5 kadis Pemkot Bekasi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU oleh tersangka Wali Kota nonaktif Bekasi Jawa Barat Rahmat Effendi, kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya. 5 kadis tersebut adalah Kepala Dinas Bina Marga Kota Bekasi Arif Maulana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dadang Ginanjar. Selain 5 kadis tersebut, KPK juga memanggil 6 saksi lainnya. Mereka adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi, Karto, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kota Bekasi, Aan Suhanda, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Abi Hurairoh, Sekretaris DPRD Kota Bekasi Hanan, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Kusnanto, serta Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Kota Bekasi Rina Oktavia. KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka TPPU berdasarkan pengembangan dari kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi yang sebelumnya juga menjeratnya sebagai tersangka. Ali mengatakan, setelah mengumpulkan berbagai alat bukti dari pemeriksaan sejumlah saksi, tim penyidik KPK menemukan dugaan adanya tindak pidana lain yang diduga oleh Rahmat Effendi, sehingga dilaksanakan penyidik baru dengan tersangka TPPU. Tim penyidik KPK menduga tersangka Rahmat Effendi membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Sejumlah pernyataan yang disampaikan Angelina Sondak tentang kasus korupsi yang pernah menjeratnya kini kembali menjadi sorotan publik. Kasus korupsi mega proyek Hambalang dinilai erat sekali hubungannya dengan Partai Demokrat. Hal itu pernah disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat versi KLB Max Sopakua dalam konferensi pers yang digelar. Hal itu pernah disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat versi KLB Max Sopakua dalam konferensi pers yang digelar di Hambalang pada Maret 2021 lalu. Kasus korupsi itu berkaitan dengan pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang pada tahun 2010 sampai 2012. Proyek ini menjerat sejumlah nama kader partai berlambang mersi itu, diantaranya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas diduga terlibat kasus korupsi dalam proyek Hambalang yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng. Keterlibatan Anas dalam kasus tersebut tidak terlepas dari pernyataan mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin pada tahun 2011. Saat itu Nazarudin tengah melarikan diri ke luar negeri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Wisma Atlet Sea Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah itu Komisi Anti Rasuah mulai menyelidiki informasi tersebut dan menetapkan Anas sebagai tersangka pada kurun Februari pada tahun 2013. Pada akhir September 2014, Anas pun dinyatakan terbukti menerima gratifikasi 2,21 miliar dari PT Adikarya terkait dengan proyek Hambalang. Saat itu Mahkamah Agung
Saat itu Mahkamah Agung meringankan vonis Anas menjadi 8 tahun penjara setelah sebelumnya divonis 14 tahun penjara di tingkat kasasi. Selain Anas, kader Demokrat lainnya yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dan mantan anggota DPR Angelina Sondag yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Angelina Sondag terbukti menerima suap 2,5 miliar dan 1,2 juta US dollar dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada pengadilan tingkat pertama, NG divonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta. Namun vonis itu bertambah berat pada tingkat kasasi ketika NG divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta serta kewajiban membayar uang pengganti senilai 12,58 miliar dan 2,35 juta dolar Amerika Serikat. Namun peninjauan kembali yang diajukan oleh NG dikabulkan oleh hakim sehingga ia divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta tanpa dibebankan uang pengganti. Menanggapi hukuman yang ia terima itu, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada hakim yang telah memberatkan hukuman bagi para koruptor. Hal itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di acara Kompas TV. Kemudian salah satu nama kader Demokrat lain yang diduga terlibat adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, adik AHY. Dugaan keterlibatan Ibas itu muncul dari pernyataan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Julianis. Julianis menyebutkan Ibas pernah mendapatkan uang sebesar $200.000 Amerika Serikat dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat pada tahun 2020 di Bandung. Namun hingga kini dugaan keterlibatan Ibas itu belum menemukan jawaban yang sebenarnya. Menanggapi hal itu kubu kontra AHY mendesak KPK agar dapat kembali mengusut kasus korupsi proyek Hambalang hingga tuntas.